Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana penobatan Yudhistira sebagai pangeran mahkota Hastinapura telah disetujui oleh Duryudana dan saudara-saudaranya. Namun di balik itu semua, kakak tertua Kurawa itu telah menyusun sebuah rencana bersama dengan pamannya Sangkuni. Usai acara penobatan, Pangeran Arjuna datang menemui Tuan Putri Yadawa, yaitu Subhadra. Dia datang untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Sri Krishna. Putri Subhadra begitu girang dengan kedatangan Arjuna dan berniat untuk menguji keterampilan menari dari sang pangeran. Ia meletakkan sejumlah kain di lantai dan meminta sang pangeran untuk melakukan gerakan yang mirip dengan sebuah tarian. Mereka pun lalu berbincang-bincang mengenai Sri Krishna. Subhadra mengatakan bahwa kakaknya Sri Krishna tidak pernah membalas dendam. Keadilan perlu ditegakkan, dan kalau pelaku kejahatan itu tidak mendapatkan hukumannya, maka dunia akan kehilangan keseimbangannya itu. Mereka berdua sebenarnya belum memahami apa yang dimaksudkan oleh Sri Krishna tersebut. Arjuna pun segera membuka kotak yang berisi kelima permata yang pernah diberikan oleh Sri Krishna melalui adiknya Subhadra. Arjuna semakin penasaran dengan apa yang telah dilakukan oleh Krishna dan kenapa sepertinya ia tahu permasalahan yang sedang mereka hadapi. Arjuna ingin tahu lebih dalam lagi tentang sosok Sri Krishna. Namun Subhadra mengatakan bahwa jika sang pangeran ingin tahu lebih dalam lagi tentang kakaknya itu, maka ia harus pergi ke Dwaraka untuk belajar sendiri bersamanya. Di saat itulah, Dewi Kunti muncul untuk mengabarkan kepada Subhadra bahwa jalan ke Dwaraka telah dihancurkan oleh iblis Kalyawan. Mendengar hal itu, Subhadra sangat ketakutan dan berlari untuk memeluk bibinya Dewi Kunti. Ibu para Pandawa itu berusaha menenangkan Subhadra dan meminta kepada anaknya Arjuna agar menemani sang putri untuk pergi ke Dwaraka dan mengantarkan putri Subhadra agar sampai dengan selamat di tujuannya. Subhadra yang ketakutan, namun dalam hatinya merasa sangat senang karena pangeran pujaan hatinya itu akan menyertai perjalanannya kembali ke Dwaraka. Singkat cerita, perjalanan mereka pun dimulai dan mereka beristirahat di pinggir sebuah sungai. Namun saat Subhadra hendak membersihkan badannya, ia pun merasakan satu perasaan yang sangat aneh, seolah-olah ada makhluk yang sedang mengawasi dirinya. Ia pun kembali ke rombongannya dan mengatakan kepada Arjuna bahwa iblis Kalyawan sedang mengintai diri mereka. Subhadra mengatakan bahwa sang iblis adalah sosok makhluk yang sangat kuat dan jahat yang tidak bisa dibunuh oleh senjata apapun juga. Namun perkataan Subhadra itu dianggap lelucon oleh Arjuna. Ia menganggap bahwa Sri Krishna telah mengarang cerita yang mengada-ngada untuk menakut-nakuti adiknya itu. Subhadra tidak terima kakaknya dikatakan seorang pembual. Dengan perasaan yang kesal, ia pun pergi meninggalkan Arjuna sendirian. Namun tak lama berselang, Subhadra berteriak memanggil Arjuna yang pada awalnya sang pangeran mengira bahwa itu adalah sebuah guyonan saja, namun teriakan minta tolong dari Subhadra terus-menerus menggema, sehingga Arjuna pun mencari sumber suara tersebut. Ia mencari ke semua tempat, namun tak menemukan sang putri. Akhirnya Arjuna memutuskan untuk menggunakan kesaktiannya untuk membuka tabir yang menyelimuti putri Subhadra. Terlihat sesosok iblis sedang menyandra putri Dwaraka tersebut. Iblis itu tidak lain adalah iblis Kalyawan. Sang iblis mengancam akan menghabisi Subhadra di hadapan Arjuna jika Krishna tidak muncul di depannya. Sang iblis mengatakan bahwa atas saran dari Jarasandha, jika ia menculik adiknya Krishna, maka Sri Krishna akan muncul di hadapannya dan ia bisa membalaskan dendamnya itu. Tepat saat sang iblis ingin menghabisi Subhadra, Arjuna pun melepaskan anak panahnya dan mengenai 3 titik di tubuh sang iblis.
Iblis Kalyawan pun jatuh terjerembab ke tanah. Subadra segera berlari untuk menghampiri Arjuna. Namun iblis yang tadinya telah berhasil dilumpuhkan oleh sang pangeran segera tersadar dan mencabut panah-panah di tubuhnya, dan ia pun bangkit kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala. Subadra kembali diculiknya. Arjuna sangat kebingungan, kemanakah iblis itu membawa sang putri. Ia hanya bisa mendengarkan jerit minta tolong dari putri Subadra. Arjuna pun berlari untuk mencari sumber suara tersebut. Terlihat iblis Kalyawan sedang menyandra Subadra di tepi sebuah tebing. Sang iblis berteriak agar Sri Krishna muncul di hadapannya untuk segera menyelamatkan adiknya itu. Arjuna yang tiba di tempat tersebut segera meminta Kalyawan untuk melepaskan Tuan Putri. Namun sang iblis tiba-tiba mendorong tubuh putri Subadra hingga terjatuh ke dalam jurang. Arjuna sangat terkejut melihat hal itu, dan ia pun berlari untuk menyusul melompat ke dalam jurang guna menyelamatkan sang putri. Tubuh mereka melayang ke dasar jurang dan akhirnya tenggelam ke dalam air yang dalam. Mereka berusaha untuk berenang ke permukaan air, sementara sang iblis terus-menerus berteriak memanggil Sri Krishna untuk menyelamatkan mereka yang kini telah tenggelam di dasar jurang. Tepat di saat itu, Sri Krishna pun muncul di tepi sungai dan segera mencelupkan telapak kakinya ke dalam air sungai. Seketika itu, keanehan pun terjadi. Air sungai terbelah menjadi dua bagian, sehingga Arjuna dan Subadra bisa terselamatkan. Mereka sangat keheranan dengan kejadian tersebut. Mereka melihat sekeliling dan terlihat jauh di tepi sungai, di ujung air yang terbelah itu, sesosok tubuh gagah perkasa telah berdiri di atas sebongkah batu. Sosok tubuh itu tidak lain adalah Sri Krishna, kakak dari Subadra. Nah, bagaimanakah nasib iblis Kalyawan di tangan Sri Krishna? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.